Alhamdulillahil qail fi kitabihir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Al-ayah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad adada ni'amillah wa ifdali. Wa ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas di wilayah sekitar Perak Barat, Perak Timur yang senantiasa dimuliakan, dihormati, dihargai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita sesuai dengan selera Islam? Sudahkah kita sesuai dengan selera Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sesuai dengan selera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini agar kita selalu berusaha mengikuti, melaksanakan, mengerjakan apa yang sudah dituntunkan Islam. Tema yang tadi disampaikan oleh takmir masjid, Islam adalah agama keselamatan. Jadi ketika Islam ini kita menyesuaikan, kita mengikuti formula, aturan, konsep, gagasan yang diberikan oleh Islam, akan dijamin kita selamat di dunia jangka pendek dan selamat di akhirat jangka panjang yang kekal abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ayat yang tadi kami baru baca di awal khutbah itu bisa kita lihat di surat Ali Imran ayatnya 85. Dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka orang itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhirat termasuk orang yang rugi, mengalami defisit, tidak mengalami surplus. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Artinya kita menggarisbawahi di mimbar khutbah yang sangat mulia ini,
Dan ini sangat transparan. Selain Islam, no. Keselamatan kita taruhannya adalah hidup bersama Islam, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengklaim agama-agama lain juga menjadi penyelamat, silakan itu sesuai dengan hak masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Itulah keberagaman. Itulah kesetaraan. Yang pada prinsipnya negeri ini adalah negeri yang berketuhanan, bukan negeri komunis, bukan negeri yang anti agama. No. Dengan sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Mari kita jabarkan masing-masing sesuai dengan keyakinan agamanya. Di Al-Ikhlas ini ada lembaga pendidikan. Panjenengan yang mendidik anak-anak ke sini insya Allah akan diajak supaya mengikuti formula Islam, mengikuti formula ilahi, mengikuti formula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, adik-adik jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas, samakah kita dengan formula aturan Islam? Yang pertama, apakah kita ini setiap hari, everyday, kula yaum, selalu minta ampun sama Allah? Islam, Allah bersama Rasulnya menghendaki kita ini harus setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari terus menerus. Jangan tinggalkan untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang paling pendek kata Rasulullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu formula, itu yang dikehendaki oleh Islam agama kita, itu yang dikehendaki oleh Allah sebagai the great of semuanya alam, dan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang kedua, sudahkah kita kalau datang ke masjid paling duluan, kalau pulang paling terakhir? Sudahkah? Islam, Allah, Rasulullah menghendaki panjenengan-panjenengan dengan saya di mimbar ini supaya kita mengikuti, datang ke masjid kalau bisa datang paling awal, kalau pulang paling terakhir. Jangan pulang paling terakhir, jangan kalau datang paling terakhir, kalau pulang paling duluan. Paling duluan. Islam, Allah, Rasulnya menghendaki kita supaya on time. Berikutnya, Rasulullah memberi contoh kepada kita. Apakah kita ini sholat subuh masih pagi-pagi? Berikutnya, apakah kita sholat asar masih terang? Samakah Islam formulanya, aturannya, syariatnya menghendaki kita ini subuhnya jangan telat, asarnya juga jangan sarip, asar mendekati maghrib. Lalu yang keempat, apakah imam-imam masjid, ini nanti ada imam muda yang akan mengimami panjenengan, tadi diumumkan di mimbar ini. Apakah imam-imam masjid itu meringankan makmum
atau tidak? Yang namanya imam itu pemimpin, yang dipimpin namanya makmum. Imam sama makmum itu harus serasi, imam harus mengerti, imam harus fasih, imam itu harus faham bahwa di belakang saya ini ada anak kecil-kecil, harus tahu diri. Di belakang imam itu ada orang-orang yang sakit, imam harus ngerti. Presiden pun harus ngerti, wakil presiden pun harus mengerti bahwa di belakang kalian itu ada rakyat. Jangan membuat makmum itu menderita. Ini refleksi. Salat berjamaah itu bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, saudara, adik-adik, betapa indahnya ada imam, ada makmum. Imam walaupun apal Quran, nggak boleh mentang-mentang apal Quran lalu tidak tahu diri. Dia borong semuanya. Sementara makmumnya ada yang sakit, ada yang anak-anak, ada yang sudah tua, usianya sudah expired. Sementara juga ada orang yang punya hajat. Jenengan ini ada yang punya hajat, harus segera khutbahnya, harus segera cepat-cepat. Memang begitu, sangat heterogen. Maka imam harus ngerti terhadap rakyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan saudara, berikutnya, imam itu atau pemimpin itu harus yang paling terdepan. Samakah kita? Sesuaikah panjenengan dengan formula Islam yang menyelamatkan tadi dengan tema yang diberikan oleh takmir? Apakah sama dengan kehendak Allah pemimpin-pemimpin itu loh? Apakah sama dengan kehendak Allah? Rasulullah juga begitu. Rasulullah ini Masya Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak, saudara, Michael Hart, tokoh orientalis yang menulis The 100 People Influence in the World. Nabinya orang Islam ini adalah nabi yang sangat luar biasa, nabi yang bijak. Di samping nabi, rasul adalah pemimpin yang tahu penderitaan rakyat. Subhanallah. Ini yang kelima. Samakah kita? Islam itu menyelamatkan. Apa kita ini sebagai orang Islam bisa menyelamatkan orang lain? Itu yang kelima. Yang keenam, apakah kita ini kalau bangun rumah kecil, sedangkan bangun masjid harus besar? Apakah begitu? Atau sama, rumahnya boleh bangun rumah besar, tapi masjidnya juga harus besar? Yang kebalik itu, rumahnya besar-besar, di real estate, komplek perumahan besar, rumahnya besar-besar, mewah-mewah, full AC, sementara masjidnya kecil. Ini namanya Islam tidak menghendaki seperti itu. Allah tidak berkehendak seperti itu, dan Rasulullah pun juga tidak berkehendak seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Rindu kami padamu ya Rasul. Mari kita rindu sama Rasulullah. Kita mengharapkan negeri ini yang akan mengadakan pesta demokrasi, ayo kita sportif mencari di antara negeri ini, cari satu orang yang bisa membawa negeri ini menjadi negeri seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pemimpin yang dahsyat, kawan maupun lawan terhadap Rasulullah ini kagum. Michael Hyatt ini kagum menempatkan Rasulullah ini dari 100 tokoh menjadi nomor 1 in the world, di dunia ini. Subhanallah, luar biasa. Lalu yang ketujuh, saya percepat lagi. Rasulullah, kita semua, Rasulullah itu menghendaki kalau kita berbagi itu kalau bisa yang masih disenangi, jangan yang sudah basi, jangan yang sudah yang nggak layak lah. Monggo. Islam itu tadi katanya temanya dari takmir, Islam itu menyelamatkan. Mana menyelamatkan? Ada orang-orang Islam itu yang tidak bisa menyelamatkan dengan agamanya, bisa menyelamatkan orang lain. Tolong, mari kita kalau berbagi, the giving, kita berbagi itu minimal
kalau memberi beras sama yang kita makan. Jangan yang sudah ya expired lah, jangan. Monggo. Rasulullah itu kalau memberi yang masih disenangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu di dalam surat Ali Imran, insya Allah ya. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu berinfak, berbagi apa yang kamu cintai, yang masih kamu senangi, itu yang kamu beri, itulah kamu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-8, nanti sampai 9 aja. Yang ke-8, Rasulullah itu disiplin. Rasulullah itu disiplin. Terutama Rasulullah itu menganjurkan tidak tidur setelah subuh. Rasulullah itu disiplin menganjurkan tidak tidur setelah asar. Rasulullah itu disiplin tidak boleh kita tidur sebelum sholat isya. Dan tambahan dari saya, kita jangan ngantuk tidur ketika khutbah. Na'udzubillah min dzalik. Itu tambahan perawinya dari saya sendiri. Dulu saya masih ingat pernyataan Gus Dur ketika berkhutbah. Saya nggak melihat ini Gus Dur atau dari tokoh NU atau Muhammadiyah. Kalau benar saya ambil, kalau nggak benar jangan diambil. Yang benar kita ambil. Dia pernah khutbah itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahaya. Karena kebetulan jamaahnya itu ngantuk semua, banyak yang ngantuk. Sehingga khutbahnya itu diplesetkan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahaya, karena ngantuk. Saya masih ingat itu. Jadi saya tidak egois terhadap ormas-ormas apapun. Kalau memang ormas itu benar, ayo kita dukung. Jangan melihat baju orang, lihatlah hatinya orang itu. Yang terakhir, Bapak, Saudara, nanti khutbah kedua langsung berdoa. Apakah kita ini sudah sesuai dengan Islam? Sesuai dengan kehendak Allah? Sesuai dengan kehendak Rasulullah? Apa itu? Tengah malam kita bangun, sholat tahajud. Sholat tahajud. Bapak, Saudara, kalau bertanya bentuk olahraga apa yang paling efektif? Karena sekarang ini macam-macam metode olahraga itu 1001 macam-macam olahraga. Maka bentuk yang paling terbagus di antara macam-macam riyadhah olahraga itu adalah sholat. Sholat itu bentuk gerakan fisik dan gerakan rohani. Apalagi panjenengan bangun tengah malam, itu sampai ada dokter yang dikirim oleh orang Yahudi. Itu Nabi Muhammad itu punya dokter spesial, Bapak dan Saudara. Tapi dokter ini nganggur, dibayar tapi tidak pernah menyembuhkan Rasulullah. Karena memang Rasul itu jarang sakit dan memang tidak pernah sakit. Apa kelebihan Rasulullah? Beliau tidak pernah absen untuk melakukan sholat malam. Mulai umur 40 tahun diutus jadi Rasul, beliau tidak pernah berhenti sholat tahajud. Meninggalnya 63, berarti 23 tahun Rasulullah itu tidak pernah berhenti sholat malam. Sampai Rasulullah mengeluh, ya Rasul, istrinya itu mengeluh. Kenapa suamiku ya Rasul, kekasih Allah, kok panjenengan tiap malam selalu tahajud sampai kaki panjenengan bengkak seperti itu? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Bagaimana aku wahai Aisyah tidak harus bersyukur sama Allah? Karena justru aku itu dijamin dapat surga oleh Allah, maka aku tidak akan melupakan untuk bersyukur sama Allah. Ya Rasul, panjenengan itu kan sudah dijamin masuk surga. Kok malam-malam begini terus sholat malam? Itulah hebatnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi penyejuk kita semua. Dan tolong Bapak, tidak ada jalan menuju surga kecuali panjenengan harus bersama Islam, bersama Allah dan bersama Rasulullah. Kalau ada agama-agama lain, monggo, lakum
dinukum waliyadin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Saudara, marilah kita mengakhiri khutbah kedua ini dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini senantiasa didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adada ni'amillah. Ya Allah ya Ghaffar. Ya Allah ya Ghafur. Allahumma ghafir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, segala puja-puji milik-Mu. Kirimkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu ya Allah, ingin ketemu dengan kekasih-Mu, Rasul-Mu, Nabi-Mu, Nabi Muhammad, Nabi kami semua ini ya Allah. Rindu kami ya Allah kepada Rasulullah. Kirimkan sholawat kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya yang telah meninggal maupun yang masih hidup bersama-sama kami ya Allah. Berikan kami ya Allah rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah dari langit bumi-Mu ya Allah. Rezeki yang barokah, kesehatan jasmani rohani, panjang umur yang baik amalnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.